Tada, ini dia ikan sampah ala Inang Dapur. Crunchy banget. Channel YouTube Dapur Sob. Kalau barusan geng Inang Dapur nih ribut kecil-kecilan sama boruku. Jadi dia suka nih videoin aku waktu aku marah, waktu aku kesel. Silahkan ikutin TikTok Inang Dapur di Ayu Renta ya. Nah sekarang aku mau bikin sesuatu yang spesial. Inang Dapur mau bikin ikan sampah atas requestannya subscriber Inang Dapur mengenai waktu itu mukbang ikan sampah sampai aku pedas-pedas dan akhirnya ini aku jual geng. Segala jenis-jenisan kecombrang sekarang aku jual. Siapa yang mau jadi resellernya boleh kontak Inang Dapur, lihat di deskripsi box ya. Waktu makan ini loh kak, kok jadi iklan sih geng? Ikan sampah Medan. Jadi dia komentarnya di situ, manapun resepnya katanya gitu. Semoga dia orang Medan ya, dari bahasanya aja kelihatan ya. Ini pun resepnya dengan Titin Christine. Ibu Titin yang ada dimanapun berada sekarang, Ibu Titin Christine, I love you so much. Selalu mantengin channel Inang Dapur. Nanti kalau Bu Titin datang dekat-dekat rumah Inang Dapur silahkan mampir, nanti tak masakin lah Bu Titin. Dan buat kalian semua yang mau jadi resellernya Inang Dapur yang berhubungan dengan kecombrang, sampah kecombrang, ikan asin kecombrang, dan teri kecombrang, teri original, teri daun jeruk, dan teri rica-rica. Hey, sampai lupa. Nah, kalau kalian pengen menjadi reseller Inang Dapur, silahkan kontak Inang Dapur. Cek di description box. Di situ ada hubungi Inang Dapur. Dan kita lanjutkan memasak. Nah, ini simpel sekali loh Ibu Titin Christine, dimanapun dirimu berada. Ini ada ikan sampah dan aku dapat ikan sampahnya sangat cantik sekali. Kalau yang kemarin aku bikin itu kecil-kecil banget ikan sampahnya. Kalau ini ikannya gede-gede, ini bagus banget. Kalau yang gede-gede kayak gini ikan sampah itu keren, ini pas banget. Nah terus ada serai, ada bawang putih, ada bawang merah, dan yang gak lupa ada daun jeruk. Dan ini ada cabai, udah pasti ya. Aku kebetulan bikinnya cabai keriting semua. Kenapa? Supaya anakku mau bisa makan. Karena kemarin dia sangat tidak menikmati makannya karena terlalu pedas. Dan rahasianya apa itu? Ini si bunga kecombrang, flower. Kalau anakku bilang flower ya nak, Kalau aku bilang ini flowernya si kecombrang. Mari kita lanjutkan memasak. Dan pertama sekali ini kita rendam dengan air panas supaya rasa asinnya itu langsung terbuang dengan banyak. Jadi nanti juga kita bikin tidak perlu lagi garam karena ini sudah ada asin. Ini lanjut kita goreng. Lanjut kita goreng ya. Jadi ini sangat crunchy loh geng. Bisa dia 1 bulan. Aku crunchy banget. Terus bisa disimpan di toples. Kalau nanti netizen julid, jangan banyak ngomong dong Inang Dapur, masak aja. Nah ini kan Inang Dapur, namanya juga Inang Dapur tuh cuit. Kalau nggak gitu nggak inang-inang namanya geng. Wahai para netizen yang baik hati dan budiman. Jadi kita menunggu si apa namanya tuh, ikan sampahnya matang. Inang Dapur mau cok dulu ya. Siapa namanya? Cabai, bawang putih, bawang merah, langsung karena ini masaknya sedikit. Kalau Inang Dapur buat dijual bukan seperti ini caranya ya geng ya, supaya tahan lama. Ini kan bukan mau untuk kasih resepnya doang. Nah inilah rahasianya geng. Ini kita udah cuci bersih, kita tinggal belah 2. Jadi kita iris tipis lah si kecombrangnya ya geng. Daun jeruknya kita iris, tapi ini nggak terlalu tipis ya. Ini agak gede aja gini.
Ya, ini ya udah jadi, kita langsung tuang aja, kita tirisin. Mantap. Jadi geng, kita sekarang tinggal numis si bumbu-bumbunya. Jadi ini geng, kita tumis. Aku nggak pakai semua kayaknya geng, karena nggak terlalu banyak. Tapi pakai semua aja biar enak. Jadi geng, kecombrangnya ini ditumis sampai dia agak crunchy gitu ya, agak crunchy. Jadi agak lama emang, karena kita nggak mau dia cuma layu aja. Jadi ini udah sangat crunchy ya. Ini coba kita pesan. Gitu crunchy-nya ya. Nah ini aku kasih separuh ya, karena nanti aku mau bikin yang rasa jeruk. Aku kasih batang serainya, langsung ditumis juga batang serainya ya. Aku bikin 2 macam geng, satu yang rasa kecombrang, satunya rasa daun jeruk. Kenapa saya bilang harus gorengnya itu kering, supaya kandungan airnya itu habis semua. Jadi kalau kita bikin tahan 1 bulan, bisa bertahan 1 bulan sesuai dengan keinginan kita, ya kan. Nah, ini kan udah mulai crunchy kan geng, udah crunchy kan, ini sudah mulai kan, dia seperti rambut-rambut gitu. Baru saya kasih dia cabenya. Kita campur, wangi banget kakak. Jadi tadi keputus dengan kameranya, entah kemana sih kamera woman ya. Udah matang sambalnya, tapi kita nggak boleh langsung campur, kita tunggu dingin dulu. Jadi sekarang saya mau numis yang si daun jeruk. Pertama yang kita tumis tuh ini dulu, daun jeruknya juga sama si serainya langsung ya. Baru nanti kalau dia udah agak mulai crunchy, baru kita tumis si sayurnya. Si cabe geng. Kok ini kurang minyak ya. Oke. Nanti kita masukkan si cabe yang kita udah. Ini yang sambal kecombrangnya. Terus ini yang sambal daun jeruknya. Jadi aku bikin 2 rasa hari ini. Nah, aku bagi 2 nih ikannya nih. Bagi 2. Separuh buat si daun jeruk. Separuhnya lagi untuk si kecombrang. Inilah daun jeruknya. Mantap banget. Nah, ini boleh kalian jual juga, resepnya tinggal dijemur aja. Tinggal dikasih deh itu di meja makan, nambah-nambah deh tuh, keringet-keringetan deh tuh kayak kulit makannya. Terus sambal kecombrangnya aku taruh lagi di penggorengan. Terus ikan sampahnya kita tuang. Kita aduk lagi. Ini mah mantap kali lah kak. Ini crunchy loh. Dengar nggak di penggorengannya aja udah crunchy kan? Tuh. Ini aku ambilin dulu si sampahnya, udah dia kan sampah, ada pula sampah-sampah di dalam. Aku ngiler geng. Udah berapa kali aku masak-masak gini. Untuk pesanan orang, aku makan lagi. Tada, ini dia ikan sampah ala yang dapur, 2 rasa sekaligus kita bikin hari ini. Ini spesial buat Bu Titin Christine. Dia minta yang kecombrang, aku kasih 2 loh Bu Titin resepnya. Ini yang kecombrang, coba di shoot dulu kak. Kalau yang kecombrang ini dia agak merah, karena si bunga kecombrangnya kan warnanya merah, ya kan? Nah kalau yang daun jeruk dia agak hijau. Karena ada si hijau-hijau ini. Ini dia daun jeruknya geng ya. Aku mau review sedikit, karena kemarin sebenarnya udah kita review, tapi ini khusus untuk kali ini yang rasa jeruk dulu ya. Ini seperti apa? Dekatin dong supaya kedengaran. Tabuh ya, melek makannya. Daun jeruknya berasa. Nah, ini yang kecombrang yang spesial buat Bu Titin.
Nih. Crunchy banget. Oke, geng. Buat semua pecinta Inang Dapur, pecinta dapur Sopo yang merequest menu-menu yang lain, sabar menunggu ya, geng. Ada yang minta, siapa yang minta nasi bakar? Acungin jempolmu atau jarimu. Kalau kamu masih menunggu, pasti aku bikinin. Seng sabar, seng sabar. Sampai ketemu lagi di video Inang Dapur selanjutnya. Penuh cinta dari Inang Dapur buat kalian semua. Muah.